Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan, yang memelihara kami, menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami untuk boleh menikmati hari yang baru lagi pada hari ini. Berkati kami Tuhan dalam masuki sepanjang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Rut pasal 2 ayat 12. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema upah kebaikan hati. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk menyatakan kebaikan hati secara tulus dan nyata. Kita percaya kebaikan hati berbuah berkat bagi kita dan bagi orang-orang yang menerima kebaikan kita, dan pertolongan yang kita terima dari orang lain sebenarnya memiutangi Tuhan. Sebab saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, Tuhan pun akan memberikan kebaikan kepada kita, bukan dari orang yang kita tolong, melainkan dari orang lain yang sama sekali tidak kita tahu. Pertemuan Rut dan Boaz ini menjadi titik balik dari kisah hidup sebelumnya, yang diwarnai dengan kesedihan karena penderitaan berat dan berangsur-angsur mulai naik menuju kebahagiaan. Dalam nas ini, kita melihat perjumpaan Rut yang setia mengikut mertuanya Naomi, atau janda yang rela mengikut mertuanya kembali ke Yehuda di dalam pasal 1 ayat 16. Dengan Boaz yang bermurah hati. Pengakuan iman dan kesetiaan Rut sungguh nyata dari perbuatannya yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan juga mertuanya. Di ladang, Rut memperlihatkan kegigihannya memungut bulir-bulir jelai. Hal ini menarik perhatian Boaz untuk mencari tahu tentang Rut. Kemurahan hati Boaz semakin besar setelah mengetahui bahwa Rut adalah perempuan yang bersama Naomi pulang dari Moab di dalam pasal 2 ayat 6. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, kasih setia Tuhan akan senantiasa memelihara hidup orang yang beriman. Di balik kisah perjumpaan Rut dan Boaz, Tuhan tetap bekerja menuntun hidup orang beriman. Seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, bukan artinya kita tidak dapat berbuat baik. Demikian dengan Rut, yang tetap dapat melakukan yang terbaik bagi mertuanya. Hal ini tentu semakin membuka hati Boaz untuk menyatakan kemurahan hatinya. Kemurahan hati Boaz kepada Rut diperlihatkannya bukanlah sebagai perbuatan yang harus dipuji, sebab Boaz merasa yakin bahwa Tuhan yang menuntun hidup Rut. Di dalam ayat 12 dikatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Hati Boaz yang terbuka untuk bermurah hati semata-mata hanyalah karena memahami kasih setia Tuhan kepada Rut. Boaz melihat jauh ke depan bahwa kebaikannya kepada Rut tidak hanya karena keuletan dan juga karena kerabat dekat, tetapi yang jauh lebih besar bahwa Tuhan memakai dirinya menjadi saluran kasih setia Tuhan. Hal ini mengingatkan kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan juga nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menghidupi kasih setia Tuhan kepada sesama, tidak memandang siapa yang mau dikasihi, tetapi kita mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus, yaitu kasihnya kepada semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, upah kebaikan hati selalu tersedia. Pada waktunya, orang yang berbuat baik secara tulus dan nyata akan menerima upah itu. Yang paling penting adalah
kita tidak menjadikan upah itu sebagai tujuan perbuatan baik kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di sepanjang hari ini dalam melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang memberkati kami pagi hari ini dengan firman Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami senantiasa melakukan yang terbaik, menunjukkan kemurahan hati oleh sebab Tuhan telah bermurah hati kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami juga membagikan kasih setia Tuhan itu bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.